Pada awal abad ke-21, penyakit kardiovaskular ini menjadi penyakit kematian terbanyak di Amerika Serikat. Lebih dari 50% penyakit kematian terbanyak tahunan itu disebabkan oleh penyakit pada gagal jantung. Nah, penyakit jantung ini meliputi permasalahan pada perikardium, endokardium, dan miokardium. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak video selanjutnya teman-teman yang materinya akan dipaparkan oleh teman-teman saya. Saya akan menjelaskan tentang perikardium. Apa sih perikardium itu? Perikardium adalah kantung yang terdiri dari dua lapisan tipis jaringan ikat yang mengelilingi jantung. Lapisan tipis cairan pelumas yang disebut cairan serosa memisahkan lapisan jaringan ikat individual. Bagian dalam perikardium yang mengelilingi jantung diisi dengan sekitar 30 hingga 40 ml. Cairan bening yang mencegah jantung yang berkontraksi bergesekan dengan dinding perikardium. Nah, ada yang namanya perikaritis akut. Perikaritis akut merupakan peradangan pada perikardium yang dapat bersifat idiopatik atau disebabkan oleh berbagai faktor seperti infeksi, iskemia, neoplasma, radiasi, kemoterapi, dan aktivitas imun. Apa penyebab perikaritis akut? Pertama, idiopatik, tidak diketahui penyebab pastinya. 2. Infeksi, disebabkan oleh bakteri, virus, atau jamur. 3. Iskemia, gangguan aliran darah ke jantung. 4. Neoplasma, pertumbuhan sel abnormal yang bisa jinak atau ganas. 5. Radiasi dan kemoterapi, paparan terapi kanker yang memicu peradangan. Manifestasi klinis perikaritis akut. Pertama, nyeri dada. Pleuritik memburuk saat bernafas atau berbaring. 2. Gesekan perikardial. Suara gesekan akibat peradangan terdengar dengan stetoskop. 3. Demam ringan. Respon tubuh terhadap peradangan atau infeksi. 4. Dyspnea. Kesulitan bernafas akibat nyeri dada. 5. Perubahan EKG, pola kas yang menunjukkan peradangan perikardial. Ada yang disebut dengan efusi perikardial. Efusi perikardial merupakan akumulasi cairan dalam rongga perikardial yang dapat disebabkan oleh berbagai kondisi medis seperti cedera, peradangan, uremia, kanker, infak miokard, ruptur jantung, gagal jantung, kongestif, atau ginjal. Manifestasi klinis efusi perikardial. Pertama, asimptomatik pada awalnya hingga cairan cukup banyak menekan miokardium. 2. Tamponat jantung. Kompresi miokardium akibat akumulasi cairan menyebabkan penurunan curah jantung dan aliran balik vena. 3. Pulsus parodokus. Penurunan signifikan tekanan darah sistolik dan volume stroke saat inspirasi dapat dideteksi melalui pengukuran tekanan darah. Nah, gimana pelaksanaan gangguan perikardium? Pertama, analgesik, meredakan nyeri. 2. Obat antiinflamasi seperti aspirin, salisilat, OAINS, dan kortikosteroid untuk mengurangi peradangan. 3. Antibiotik, jika penyebabnya adalah infeksi bakteri. 4. Perikardiosintesis, mengeluarkan cairan berlebihan untuk mengurangi tekanan pada jantung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang miokarditis dan juga kardiomiopati. Definisinya itu adalah miokarditis adalah peradangan pada otot jantung pada miokardium tanpa adanya infak miokard yang dimana dapat menyebabkan gangguan kontraksi jantung dan gagal jantung jika tidak ditangani. Penyebabnya itu pada infeksi virus seperti Coxsackie, B. influenza adenovirus, pada infeksi bakteri itu seperti Streptococcus grup A atau demam rematik, dan juga penyebab lain seperti obat atau autoimun toksin. Gejala itu seperti ada yang ringan, ada yang berat. Pada gejala ringan itu seperti demam, kelelahan, nyeri otot seperti flu. Yang pada gejala berat itu seperti nyeri dada, sesak nafas, aritmia, dan juga gagal jantung.
Kardiomiopati definisinya adalah penyakit otot jantung yang menyebabkan gangguan struktur dan fungsi jantung. Bisa bersifat idiopatik atau tidak diketahui penyebabnya atau sekunder akibat penyakit lain. Jenisnya itu adalah yang pertama adalah kardiomiopati dilatasi. Ciri-cirinya itu adalah ruang jantung membesar, fungsinya itu ventrikel melemah, penyebabnya itu idiopatik 50%, infeksi, alkohol, kemoterapi. Gejalanya itu adalah kelelahan, sesak napas, dan juga aritmia. Untuk kardiomiopati kedua itu adalah kardiomiopati hipertrofi, yang dimana ciri-ciri itu adalah pada penebaran ventrikel, yaitu yang dimana hambatan aliran darah. Penyebab itu adalah mutasi genetik autosomal dominan. Gejalanya itu seperti nyeri dada, pingsan, mendadak, dan juga gagal jantung. Yang ketiga itu kardiomiopati restriktif. Cirinya itu adalah ventrikel kaku, yang dimana jantung sulit mengembang. Penyebab itu adalah amyloidosis, penyakit infiltratif. Gejala itu seperti sesak napas, aritmia, dan juga gagal jantung. Untuk penanganan miokarditis dan juga kardiomiopati seperti untuk pengobatan miokarditis yaitu pada infeksi virus itu bisa dilakukan terapi suportif, istirahat, atau antiinflamasi. Untuk infeksi bakteri bisa diberikan antibiotik sesuai penyebabnya. Terus untuk gagal jantung itu bisa diberikan diuretik, ACE inhibitor, dan juga beta blocker. Pada pengobatan kardiomiopati itu bisa dilakukan pertama adalah dilatasi, yaitu dengan cara diuretik, digitalis, dan juga antikoagulan. Untuk yang kedua itu ada hipertrofi, itu bisa dilakukan dengan cara beta blocker, operasi septalmikotomi, PCT, itu pencegah aritmia fatal. Yang ketiga itu restriktif, itu terapi simptomatik dan juga transplantasi jika parah. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan endokardium. Endokardium adalah lapisan paling dalam dinding jantung. Gangguan pada endokardium sering menyebar hingga melibatkan katup jantung yang terus-menerus dengan endokardium. Endokarditis infeksiosa. Infeksi endokardium disebabkan oleh Streptococcus atau Staphylococcus. Faktor predisposisi meliputi kerusakan endokardium sebelumnya, penggunaan obat intravena, dan infeksi bakteri sistematik. Adapun manifestasi dan perlakuan. Manifestasinya meliputi kerusakan miokardium, pembentukan emboli, penghancuran katup jantung. Terus ada perlakuannya seperti terapi antibiotik, perbaikan bedah jaringan yang rusak jika diperlukan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan katup jantung, yaitu di mana kondisi patologis yang mempengaruhi fungsi katup jantung yang bertugas mengatur analisa darah satu arah antar ruang jantung. Adapun jenis perubahan yang terlihat, yang pertama ada stenosis, yaitu penyempitan bukaan katup akibat penebalan dinding katup. Yang kedua ada katup yang tidak kompleten atau regurgitasi, katup gagal menutup sepenuhnya dan kemungkinan aliran darah terus berlanjut bahkan saat tertutup. Selanjutnya, prolaps katup mitrat, kondisi di mana tepi katup mitrat menonjol ke atrium selama kontraksi. Penyebabnya belum sepenuhnya dipahami, tetapi sering terjadi pada wanita dan terkait dengan penyakit jaringan ikat seperti sindrom Marfan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vicky. Ada dua cara pengobatan pada penyakit gagal jantung. Yang pertama itu pada farmakoterapi. Farmakoterapi ini meliputi diuretik itu mengurangi kongesti, antikoagulan itu mencegah emboli, vasodilasator itu mengurangi beban akhir, obat aritma mengatasi aritma, dan masih banyak lagi. Yang kedua itu adalah intervensi bedah. Yang pertama itu ada valvotomi, itu perbaikan pada katup jantung, dan yang kedua itu pergantian katup dengan katup cangkok. Nah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kami paparkan atau kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.